Jadi kita nggak mau korupsi, nggak mau apa namanya. Apakah kamu tidak tahu hukum Taurat? Ya, hukum Taurat isinya apa, Bang? Jangan kamu membuat patung yang ada di langit. jangan menyembahnya sebagai Membuat patung tidak menyembah. Membuat aja tidak boleh, apalagi dicicil. Itu Yesus kan? Allah menyuruh membuat patung ular dan patung apa? Iya. Tidak ditakut perjanjian. Takut dan perjanjian. Ular tembaga aja disuruh ya, dihormati. Ular tembaga aja disuruh ya. Harus melihat ular tembaga. Gimana itu, Bang? Dihormati. Apa bedanya pagan dengan ajaran? Makanya pelajari dulu semua Alkitab, Alkitab supaya kamu paham. Apa bedanya ajaran pagan dengan ajaran Kristen? Ya, kau buka Keluaran 20 apa di situ. Jangan menyembah nama Allah lain. Itu kan patung Yesus. Patung Bunda Maria, orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh sejarah Allah. Apakah orang Yahudi Bukan yang lain, bukan patung berhala, bukan Apakah orang patung Yahudi nenek moyangmu, gitu loh. Kalau kalian beriman dengan Taurat, apakah orang Yahudi Kata siapa? Itu kan katamu. jadi pagan atau gimana? Saya tanya, Musa Allah menyuruh ya melihat ular tembaga. Itu maksudnya apa? Saya tanya, apakah pernah Tuhan mengajarkanmu? Kau terangkan dulu ular tembaga itu kenapa Allah menyuruh ular tembaga? Pasti kau nggak ngerti jawabannya karena kau tidak dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, nanti kayak mbaknya. Artinya semua perintah Allah harus kita ikuti. Iya, maksud saya begitu. Kenapa kalian dari monoteis Begitu menjadi pagan? mau ya termasuk dengan Yesus menjadi manusia yang penuh dosa, itu perintah Allah, kehendak Siapa? Allah. Allahnya siapa? Allahnya Lalu kata siapa? Wanes, ya Yesus itu bukan manusia, tetapi kamu berkata, Iya. ya Kenapa itu kalian menjadi manusia? menyatakan diri Nah sudah itu semua perintah Allah. menjadi Roh Kudus, Allah tapi memerintah kalian masih supaya berbeda melihat dengan ular tembaga, ya. Itu Yohanes bilang perintah Tuhannya, Allah. Yesus itu Bapa, Tritunggal bilang Tuhan. Nah disitulah ya kamu dikatakan anak domba, ya orang-orang jemaat Kudusnya yang kok taat beda-beda, dan setia Mbak. kepada perintah Allah, ya bukan kehendakmu yang jadi tetapi kehendak Allah. Apapun yang diperintah, sebagaimana Abraham, ya ketika dia diperintah Allah untuk menyerahkan anaknya Ishak, ya padahal itu perintah terakhir Allah, ya lalu ada harus tunduk kepada perintah Allah. Mana dalilnya? Mana? Aduh, baca di Keluaran. Melki, saya bisa sebetulnya baru masuk tadi kita lagi ngomong sama Melki. Iya, saya kan mengasih, saya kan Pengajaran dari Ibu Tina. Iya, Ibu Tina mau. Ibu Tina sudah memberi jawaban saya. Saya minta itu saya tambahkan. betul Kak Melki. Ibu Tina. Iya, saya aja Protestan tapi saya mengerti loh penjelasan Melki. Ini diam dulu. Mas tolong yang cewek ini dulu. Ya, jangan kita menjadi orang Melki, tolong jawab pertanyaan saya Melki. munafik. Ya, Matius 7 ayat 22. Kita dengerin Tina diam dulu. Turun aja kamu. Ngoceh mulu dari tadi. Lu mau dengerin Boleh terbongkar dengan strategi turunkan Ibu Tina. Ibu Tina punya jawaban tuh bagus. Aku dengerin Romo Melki. Itu ajaran yang benar dalam kekristenan itu begitu. Itu ajaran yang bagus tuh. Ikuti logis. Saya Katolik sama mengikuti pengajaran Ibu Tina itu saya setuju. Saya Katolik sama mengikuti pola pikirannya. Bukan Roh Kudus itu berbeda-beda, Yesus berbeda-beda. Itu Ya udah jawab pertanyaan Yesus saya. menghendaki kita mempunyai Ya satu udah, tubuh, satu jawab roh. Itu dalam pertanyaan Efesus saya. Efesus 4 ayat 4. Efesus 4 ayat 4 itu kita mempunyai satu tubuh, satu roh. Itu kamu Udah jawab dulu pertanyaan saya. tubuhnya berbeda-beda, Yesus berbeda-beda, Roh Kudusnya berbeda-beda. Saya sudah bilang kamu tunjukkan itu gambar-gambar tentang dulia dan hiperdulia itu saya anggap biasa. Itu memang itu kan bukti kamu menunjukkan gambar orang menghormati Bunda Maria dan orang menyembah Tuhan Yesus. Jangan saya kalian begitu. Kalian lagi menunjukkan gambar orang sedang menunjukkan orang Katolik sedang menunjukkan penghormatan terhadap Bunda Maria dan penyembahan terhadap Yesus. Nah, saya lagi mau Faktanya berbicara begitu. Romo Melki. Bukan kamu tunjukkan gambar itu berarti saya harus emosi, tidak. Kamu tunjukkan gambar itu, saya balik lagi. Jadi kemarin ada video yang tunjukkan apa pendeta duduk sembah orang punya kaki di Jawa Barat sama gubernur Jawa Barat. Kok apa itu tuh? Itu kamu mau seperti begitu? Kamu orang Katolik harus menyembah begitu. Lama-lama disuruh cium orang punya pantat, orang punya tai juga kamu mau.
Karena ujung-ujung kamu penyembahan itu harus dapat upahnya. Kita punya tiga itu ajaran. Bagaimana kita menghormati, bentuk penghormatan kita sudah jelas. Dunia ini begini Melki. Itu tuh kamu apa mau tunduk menyembah Yesus itu. Dan menghormati Bunda Maria itu yang itu ada yang sudah terwakili itu. Diajarkan begitu. Lalu dicari ayat-ayatnya nanti. Ya udah, sekarang jawab pertanyaan. Patung-patung yang kamu hormati itu terbuat dari apa? Jawab. Sekarang saya tanya kau. Kau mau tanya saya tanya. Maksudnya belum dijawab dan nanya lagi. Patung-patung yang dicium itu terbuat dari Sekarang saya apa? tanya kau. Pertanyaan dasar. Yesus mendirikan berapa gereja? Sekarang kamu adu Alkitab bilang saya. Sekarang saya adu Alkitab bilang kau. Banyak. Yesus mendirikan berapa gereja? Yesus mendirikan berapa gereja? Jawab saya itu. Nanti saya tutup ayatnya. Yesus mendirikan satu gereja. Nggak tahu saya berapa gereja. Coba kamu jawab. Gereja yang didirikan Tuhan Yesus satu. Kamu jawab, saya nggak tahu. Protestan yang Calvini. Jawab juga. Yesus mendirikan berapa gereja? Yesus mendirikan satu gereja. Mendirikan berapa gereja? Saya nggak tahu. Coba jawab. Satu gereja. Lihat Matius 18. Apa? Apa? Gereja apa? Lihat lagi. Yesus ada patungnya. menandaki berapa kawanan? Lihat lagi Yohanes 10:16. Coba bacain. Lihat lagi. Coba bacain. Ya, coba baca. Kamu tinggal kita. Lihat. Coba baca. Kamu baca coba. Kamu baca di situ. Ya udah ya. Lihat dulu Berarti Matius. udah saya jawab ya, saya nggak tahu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Patung itu terbuat dari apa ya? Makanya Saya saya jawab. Tidak tahu. Mau paus-paus itu. Bikin batu sandungan aja kali ya. Nggak tahu saya. Udah tahu berapa Kamu masih aja punya jago framing. Itu bukan ajaran, itu framing. Itu bukan ajaran, itu framing orang. Kamu punya hak Bisa bicara kalau kita mati, bicara kalau patung loh. Dia bicara sama siapa nih? Itu namanya kamu framing orang. Kamu kalau kamu nggak tahu. Benda mati, patung ini benda mati, apa bicara sama patung? Ajaran Calvin, ajaran Zwingli kalau kamu jago. Ini patungnya ngapain ini? 90 tesis itu ajarkan. Aduh. 90 tesis itu kita tuh bahas sama-sama di sini. Itu bukan kamu framing orang-orang penyembah patung, penyembah segala macam itu apa modern apa? Kamu tidak bisa ajaran framing, kamu itu tidak punya dasar dengan iman yang kuat. Landasan gereja itu tidak jelas. Aku gereja berbeda-beda penafsiran itu sudah gereja itu tidak kuat. Tahu patung masih aja disembah-sembah. Keluaran 20 ayat 4. Janganlah membuat bagian patung yang menyerupai apapun yang di langit, di atas, atau yang di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air bumi. Lagu lama. Udah tahu Lagu lama. buat-buat. Suruh hapus ayat itu tuh ya. Yesus suruh buat patung ular tembaga, Allah suruh membuat patung Ular tembaga itu bukan patung Tuhan. Itu saya percaya kamu. Waduh. Patung ular tembaga itu dihancurkan di zaman para nabi. Patung ular Kenapa kan orang Islam Kamu apa itu patungnya Yesus? Kesian. Kamu tuh fakta sampai akhir zaman terus Itulah. Protestan dan Ini patung ini benda mati terkutuk betul. sampai mental. Aku tidak mengenal kamu. Siapa kamu ini? Aku tidak mengenal kamu. Celakalah kamu masuk dalam ini. Itu kamu. Celakalah kalian Ayat penyembah Alkitab itu patung. kamu. Silakanlah kalian penyembah patung. Silakan kalian. Ini patung bayi apa lagi? Di mana bayinya? Patung bayinya di apa? Di ini tuh, di ini patungnya dimasukkan ke dalam ini tuh. Kelambu. Bukan itu artinya. Kenapa Yesus disebut Tuhan yang keluar dari Bapa? Kenapa dibilang Bapa? Karena itu Allah, ya kan? Allah yang kita pahami, ya kan? Kenapa yang kita pahami? Siapa lagi yang disebut Allah kalau bukan Bapa? Yang dibilang Yesus itu, kan? Gitu. Jadi itu cuman mengatakan kesatuan di dalam keesaan, kealahan. Makanya aku dan Bapa itu satu. Aku dan Bapa itu satu katanya. Tak ada di situ mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi atau diciptakan karena bukan lewat firman kata saya. Bagaimana kamu ini? Loh, Anda ini bisa tangkap Ya, nggak gitu? gini, pertanyaannya saya perjelas. Yang membedakan bukan manusia apa? Seperti manusia. Bukan seperti kan? Iya, yang membedakan Seperti apa? kan? Ya, yang bisa membedakan Oke. itu ketika kamu bilang seperti itu. Sekarang saya tanya, definisi manusia seperti Kalau apa? sama, aduh, kamu definisi manusia lagi. Kamu ini bagaimana sih? Ini kita berbicara seperti. Makanya supaya gini Bang, otak Anda sama otak saya itu sama. Oke, definisi manusia. Oke, baik, Manusia definisi apa? manusia. Oke, manusia itu, ya toh, definisi manusia itu adalah makhluk Tuhan yang diciptakan oleh debu dan tanah. Ya. Terus
Oke, apakah Tuhan Yesus diciptakan dari debu dan tanah, saya tanya? Nah, ini aduh. Manusia itu tidak hanya diciptakan serupa apa, tidak hanya diciptakan serupa anak. Sebentar bang, sebentar dulu abang, sebentar dulu bang Rido. Saya dengan ini dulu. Dia kan tanya saya. Ini bang, manusia. Bang, gini bang, jangan kelihatan botol. Mendingan abang googling aja. Definisi manusia apa? Supaya anda nggak kelihatan. Gini supaya anda nggak kelihatan botol bang, gitu loh bang. Anda coba. kelihatan botol. Oke, coba kembali definisi manusia apa, saya tanya anda. Saya baca ya. Definisi manusia adalah makhluk hidup yang berakal budi. Ini, manusia adalah makhluk hidup yang berakal budi, memiliki kesadaran diri, moralitas, emosi, kehendak bebas, dan kemampuan untuk berbahasa. Itu manusia, bang. Oke, silakan. Lalu apa yang anda mau bawa dari itu? Iya, makanya saya tanya, seperti manusia apakah manusia? Bukan. Yang Kan membedakan seperti. Yang membedakan apa? Nah, Kalau kita merujuk definisi manusia, yang membedakan apa? Saya mau tanya. Oke, yang dibedakan dengan apa ini? Anda mau dibedakan dengan apa? Manusia dengan manusia? Apa manusia dengan Tuhan? Kan botol, kelihatan botolnya kan? Jadi kalau kita merujuk ke pengertian rupa itu, Kalau seandainya kamu mau mengatakan Mas Karyo, rupa itu berbicara. Iya, Ya, Gini, Mas Karyo, kalau kita mirip bicara hasil saya ngomong bentar sama Mas Karyo. Saya ngomong bentar sama Mas Karyo. Mas Karyo, Bro. Mas Karyo, jaga asam lambungnya, jaga darah tingginya, nggak usah terlalu dipaksakan Pak. Ini yang kita ada ini orang-orangnya di bawah UMR. Iya betul Pak, betul. Iya, tapi kalau misalnya asam lambung itu penyebabnya nggak tahu dari mana, ya otomatis kan harus dikasih obat yang lebih tinggi, jangan pakai generik. Mereka kebanyakan mampunya generik mana tuh, mereka mampunya generik. Iya. Seperti manusia, generik kan tapi bukan manusia ya. Pakai obat. Iya, di situ kan Gini seperti. loh, Bang, saya dengerin dulu. Definisi manusia saya baca sekali lagi nih. Definisi manusia Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Makhluk hidup. Iya, makhluk hidup. Oke. Memiliki kesadaran diri, Oke. moralitas, emosi, kehendak Oke. bebas, dan kemampuan untuk berbahasa. Oke. Itu manusia. Terus apa yang kamu mau bawa dari ini? Nggak nyambung tahu? Apa yang kamu mau bawa dari itu? Saya mau tanya, seperti manusia itu manusia bukan? Oke, kalau saya seperti manusia itu bukan manusia. Iya. Kalau kita merujuk definisi manusia yang membedakan seperti manusia bukan manusia. Ya, kamu mau membedakan dengan manusia apa membedakan dengan apa, ini saya tanya. Ya kan? Ini nggak nyambung dia. Loh, yang nggak nyambung ya kamu. Bagaimana dengan saya? Kalau kamu mengatakan seperti Suruh buka KBBI, suruh buka KBBI. Asalnya kayaknya Eki Jongkok ini gitu. Bang, Iya. KBBI aja. Tadi kan saya sudah bacakan definisi Oke. manusia. Anda katakan bahwa seperti manusia itu bukan manusia. ya bukan Pertanyaan manusia, saya- toh. Seperti kata seperti. Iya, pertanyaan saya. Kalau di situ dikatakan di situ dikatakan sama seperti manusia, ya sama Dengarkan seperti dulu, manusia. Bang. Makanya dengarkan dulu. Jadi seperti itu manusia, berbeda. Abang bilang bukan manusia. Yang Iya kan membedakan seperti manusia, di situ dikatakan seperti manusia. Iya, Oh, yang membedakan- berarti ada bisanya, ada bukannya. Oh. Kan masih seperti. Yang standar ganda ya kamu, yang standar ganda. Kamu dikatakan gini, kamu kayak kita berbicara monyet lah. Kamu seperti monyet, apakah kamu monyet? Saya tanya. Apakah abang sama binatang? Saya tanya. Jadi kalau Saya kan tanya kamu. kita nggak usah berantem di seperti ya, Nih, tapi kita ini lihat tuh- teksnya itu seperti apa. Iya, bagaimana soal ini? Teksnya sudah Anda jelas. tekankan. Nih suruh baca ini. Baca deh yang kencang. Suruh baca. Iya, teksnya udah jelas seperti. Mana? Jadi ada Silakan. kesamaan. Iya ada kesamaan. Kalau ada kesamaan, kamu itu terlalu kotor. Tidak menggunakan Bedanya ada, dengan- tetapi kesamaan. Iya kesamaan, berarti kan ada yang tidak sama kan? Ya, jadi makanya begini. Kalau Kamu yang belajar. Mas Karyo, Kamu yang belajar dulu. Terus SD enggak? jadi begini. Kamu Mas ini Karyo, boleh serang pribadi ya, nggak boleh serang pribadi ya. Mas Karyo, jadi begini. Tadi kan sudah. Kamu serang pribadi kamu. Kesamaannya, Jangan serang tapi pribadi. begini, Kamu Mas udah boleh Karyo. serang pribadi, udah boleh. Iya, Mas Karyo. Kalau saya jawab Sekarang mamamu itu nggak Sundalan, kira-kira kamu marah nggak saya tanya? Enggak, ini orang-orang ini tuh dia tuh Kamu jangan serang pribadi.
jangan serang pribadi. Orang ini setinggal dengan binatang karena dia selalu menganalogikannya manusia dengan binatang, bukan manusia dengan manusia. Itu loh. Loh, lah kamu Gini. kamu menyamakan Tuhan dengan manusia. Kamu sembarang kamu. Mas Aryo, Sembarang kamu. Saya nggak pernah menyamakan Tuhan dengan manusia. Lah kamu katakan tadi Tuhan itu sama Mas dengan Aryo. manusia. Bagaimana kamu ini? Kapan Mas saya Karyo, bilang? Wah, Aduh, kamu ini. ke teks asli. Mas Karyo, kita merujuk ke teks teks asli. Itu berbicara kesamaan. Jangan serang pribadi. Jangan serang pribadi lah. Ya, jadi Jangan serang pribadi gitu loh. udah lupakan semuanya. Nah, sekarang yang kita mau perdebatkan ini, Kamu jangan serang pribadi. Sabar, tenang lah. Jona, kamu diam aja, Jona. Kamu suara kamu tuh nggak kedengeran. Lebih baik kamu diam. Jangan serang pribadi lah, santai lah. jadi Mas Karyo, kita lihat dong teks aslinya itu. Suara kamu. Cuman Kita lihat aja. teks aslinya itu gimana? Ya silakan, aduh. Namanya? Oke, silakan kamu lihat teks pribadi, silakan. Teks asli silakan. Coba kamu bisa membawa teks asli apa? Coba. Kemiripan atau serupa kemiripan. Itu di Filipi 2:7 itu. Nah, terus baca apa dalam yang mau Quran. diperdebatkan di situ? King James. Ayo baca. Bentar. Aku bacain ya, Pak. Dalam King James ya. Ngapain jauh-jauh ke King James, Pak? Ngapain jauh-jauh ke King James? Ya, Ini udah bahasa itu Indonesia. nggak jujur. Udah jelas. Lu belum tahu ya, Ini kamus besar bahasa Indonesia, bro. Ini Bro, ini KBBI, bro. Jangan KBBI, jangan bro, serang-serang bukan jangan serang-serang LAI, nggak bagus. dia padahal dia dari tadi bukannya mulai Nggak boleh lah. Enggak. Nggak ini boleh kita kamus- serang-serang ini terus KBBI, ini LAI KBBI terus. nonton. Bro, ini KBBI ini. Baca ya KBBI ya. Bukannya LAI. Filipi 2. Woi, bacanya nih KBBI. Aku baca nih King James. But did himself. Dengar dulu. Ya. But did Nyambung ke himself situ, of bro. no Nggak nyambung ke reputation situ, nggak nyambung ke and situ. took upon him Wah, the ini form sih of a udah. servant and was made in the likeness. Ini kata likeness nih. Likeness of man. Nah, Ini gua rasa orang serupa ini apa? Nah, itu yang yang nggak kita jauh-jauh jelas, banget juga bisa likeness. Sama seperti likeness. Terus apa yang mau diperdebatkan situ? Baca. Likeness. likeness of man. Likeness of man. masalahnya Likeness of terjemahannya man. Likeness of man. beda. Udah jelas kan? Itu lebih jelas Likeness lagi. apa? The Likeness sama seperti lah. likeness of Likeness man. apa? Sama seperti Sama Seperti seperti kan? the likeness Sama, tapi of man. samanya jangan dihilangin dong. Samanya jangan dihilangin dong. Samanya jangan dihilangin. Bahasa Inggris bisa enggak? The likeness of man. Apa kata itu? Apa kata Kesumpaan. Inggris itu? Ya udah coba. Likeness itu sama atau bukan? Sama seperti likeness, sama seperti the likeness, Mengajain. serupa. Likeness itu keserupaan, kemiripan. Ya kan? Ya kan? The likeness, Tapi bukan sama. Ya ya ya. the likeness of man. Man itu berbicara apa? Tapi bukan sama. Kocak. Aduh, kalian itu ribut Sama lah, kalian itu. seperti manusia. Kalian mau bawa ini. Likeness of Aduh. man. Makanya kalian tuh korban AI, bro. Makanya Bicara dari tadi paling itu banyak. apa? Bahasa Inggrisnya like apa? Bahasa Indonesia likeness apa? Nyerang LAI lagi. Sama itu. Jangan nyerang-nyerang likeness LAI, sama bro. seperti. Nggak boleh itu. Likeness. Jangan. Likeness. Oke, nanti aku buka ya arti likeness ya. Sebentar. Sama Supaya seperti lebih enak ya. lagi, Lupa. aduh. Apa lagi? Nah, likeness artinya. Cuma likeness aja pakai ChatGPT, aduh. Iya, makanya so kalian nggak tahu apa-apa. Aku bawain. Terus kesimpulannya apa yang kita harus perdebatkan di serupa ini? Nih. Tuh. Kesimpulannya. Likeness. Kalian lihat dulu. Kata likeness dalam bahasa Inggris artinya kemiripan atau persamaan. Mirip itu bukan sama. Sumbermu mana? Serupa. Sumbermu mana? Sumbermu mana? Sumbermu mana? Sumbermu mana itu? Sumbernya ChatGPT. Sebenarnya ChatGPT sama gua. Lu ngajarin ikan berenang lu kalau ngomong Inggris sama gua. Aduh. Likeness itu sama. Sama seperti lagi. Likeness artinya mirip. Kalau kita lihat ke res aslinya itu KBBI bukan. homoides. KBBI bukan. Iya. Aduh, KBBI lagi nih orang-orang.
Lu orang mana? Kamu orang mana, Mas Karyo? Kamu orang mana? Kamu orang mana? Orang mana kamu? Mas Karyo, kamu orang mana? Artinya sama. Saya tanya, kalian ini orang mana? Kalian orang mana? Kalian orang mana kalian? Orang Zimbabwe, nggak berbahasa Indonesia. Ini bagi bahasa Macet kamu. individual. Kamu orang mana? Kamu orang mana? Warga mana kamu? Ini pun warga negara mana ada ini orang-orang ini nggak masuk. Makanya RT 6 itu sikat kalian tuh karena kalian itu botol. Terus gedein saya Makanya itu. Waduh. Mas Karyo. Makna mirip itu bukan berarti artinya sama. serupa, mirip, terus mau diperdebatkan lagi. Kamu mirip monyet. Anda membawa individu ya tadi. Bahasa Indonesia. Coba lihat dalam terjemahan Yunani itu apa. Kamu benar, kamu mirip monyet bukan berarti kamu monyet atau kamu sama dengan tapi mirip. Rupamu mirip. Gitu ya. Itu yang namanya Kamu membawa Coba besarkan. Kamu tadi membawa Filipi 2 ayat 6 ya dan 7 ya. Coba jelaskan dong kepada saya ini hypercon. Coba jelasin ini jelasin hypercon apa? Apa ini? Aduh. Mas, apa hypercon? Sama ini ya sabar. Kamu mau mati. Lu mati apaan sih? Kamu membawa Filipi 2 tadi kan? Onyo mau mati. Lu ngomong, lu masih apa? Kamu ngomong. Jelasin ini hypercon ini nih. Teruntung. Apa ini? Apa yang dia bawa ini? Mas Karyo. Jelasin ini. Apa yang kamu bawa ini? Apa ini saya? Ini Filipi 2 ayat 6. Ah, ya, apa yang Ini jelasin. ini apa? Yang kamu mau bawa itu ayat itu apa? Aduh. Macet. Woi, Mas Karyo, itu yang ditanya Calontong bukan kamu. Ini Filipi 2:7. Bedenos. Dia kamu nggak tahu yang dia sampaikan itu apa yang kamu omongin itu kamu cuma hanya mau bacot doang. Tapi kamu omongin. Si calon tuh mulai nyerang pribadi. Nih, homo yo mati artinya likeness. Artinya apa likeness? Homo yo mati ini. Coba aku Sama seperti Tanya untuk mati dengan hypercon itu yang saya tanya. Ya jelasin itu dua. homo yo mati artinya likeness. Artinya yang dibentuk seperti Hypercon ini. apa? Hypercon? Homo yo ma gitu loh. Jadi Hypercon apa? belajar dulu lah. Made like to. Jadi dibentuk seperti Ayo diam ya. Atau apa? Diam kau. Similitude. Kamu tidak menghubungkan kata morpentheon hypercon ox. Aduh, kamu ini sabar. Ono mati itu benar sama seperti manusia, makanya ada kata hypercon di ayat 6 nih. Ya, makanya itu merujuk kepada Yesus Kristus yang jadi manusia. Aduh, kayak ini eksis. Debatkan terus. Eksis nih, eksis. Really, benar-benar realita. Ya, Cak Lontong, ya. Macet. Dari tadi berdebat. Mereka cuma gini loh, mereka tuh cuma bisa membandingkan antara manusia dengan monyet, udah itu. Kan binatang, Bang. Mirakel Kalau coba mereka besarkan Mirakel. bandingkan dengan binatang dosa. Tapi kalau bandingkan dengan manusia bisa. Calon dong gemit. Ini kamu botol, kamu diam dulu lah. Coba dibesarkan dulu nih. Kok botol? Kalau kamu itu botol, kamu diam dulu lah. Kamu lebih botol. Analogi manusia kok dengan binatang. Aduh. Lah kamu kalau manusia dengan manusia, binatang dengan binatang. Tuhan itu Tuhan, bukan manusia. Dibesarkan siapa? Bagaimana sih botol kamu itu? Sudah, botol itu tempat air, bukan tempat botak. Jadi kalau dalam bahasa Siapa yang mau dibesarkan? Yunani, Bos, dalam bahasa Yunani yang artinya sama, yang artinya identik, yang nggak ada bedanya. Sama nggak ada bedanya, 100% identik. Itu namanya idios, bukan homo iomatik. Ini menggunakan kata ini idios. Ini sama nih, sama identik, artinya 100% sama, nggak ada lagi, nggak ada 99,999%. Ini ngomong apa ini? Ini mana idios? Tunjukkan idios dalam makna apa? Kita lagi membahas Filipi. Makna sama, Ini mati likeness. makanya homo iomatik itu bukan Morpen. idios. Morpen mengambil rupa
hamba mati sama ini Kamu nggak nyambung. Bolon ini Yesus sebagai hamba. Diam dulu kamu. Makanya dia sebagai manusia, makanya di sini dia sebagai kedua. Bisa nyampe di monyet. Ini jadi egenosen ini memang berarti ya egenosen nih. Nih egenosen. Dalam Filipi 2. Ini dari kata genosis. Diam dulu. Ini dari kata genosis. Dia menggunakan kata ini merujuk kepada siapa? Subjeknya ini ya. Gnosis. Makanya digunakan kata homo. Dikatakan homo mati antropon. ini, makanya di sini dalam Filipi 2. Coba jelaskan ini menggunakan kata idios. Ini mana Menggunakan kata sini mana idios? Jangan loncat-loncat dulu. Nggak ada. Mana idios? Jangan loncat-loncat dulu calon. Mana idios di sini? Mana idios di sini? Nggak ada kata idios di dalam Filipi. Mana idios? Nggak ada kata idios. Kok kamu? Makanya saya beda. Otaknya Cak Lontong tuh otak ChatGPT, dia cuma mengandalkan ChatGPT aja, makanya dia comot sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi ketika diaplikasikan dalam sebuah kalimat, itu sudah beda gitu loh. Kayak orang nggak pernah belajar kan udah belajar apa? Itu ada nama tuh ChatGPT itu. Kalau kita merujuk ke itu mengambil kesamaan, keserupaan dengan Allah. Terus apa yang mau dibantah di situ? Dengar dulu. Memang Alkitab salah. Dengar dulu. Ya, Filipi 2. Lontong, kamu bisa menjelaskan secara konteks menurut ini Filipi 1, ayat 1 sampai 11 ini bicara apa sebenarnya? Semua ini jelasin dari ayat 1 sampai Filipi 2 ayat 7. Sampai 11 jangan loncat ke ayat 7. Filipi 1 kata homo yang mati, bukan menggunakan kata idios. Di sini Artinya apa? Kalau menggunakan baca ayat 1. dia itu bukan sama. Koinonia pneumatos, jelaskan koinonia pneumatos. Jelaskan koinonia pneumatos. Saya sudah tajur ini memakai metode pendekatan historis ya, jangan kamu. Kenapa di dalam Filipi 2 ayat 7 Sekarang saya menggunakan kata tanyakan kenapa Paulus menulis Filipi 2 ayat 1 sampai 11? Saya tanya kamu. Kenapa Paulus sampai menampilkan Filipi 2 ayat 1 sampai 11? Ada masalah apa di sini? Kenapa? Ada masalah apa? Ada masalah apa Ya, di situ? benar. Kenapa bermasalah apa dalam Filipi 2 ayat 7 tidak menggunakan kata idios tapi menggunakan kata homo iomati? Saya tidak berbicara kristologinya dulu. Saya mau tanya, ada konteks apa, masalah apa di situ sampai Paulus menggunakan ini? Yesus Kalau Kristus. kalian ingin mengatakan dia adalah manusia, itu nggak menggunakan kata homo iomati. Dia menggunakan kata idios. Tetapi Filipi 2 ayat 7 tidak menggunakan kata idios karena dia bukan sama, tapi seperti homo iomati. Yang artinya kamu seperti Keserupaan dengan manusia memiliki keserupaan. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita menolak arti itu, bagaimana menurut pandangan Bro Lontong mengenai kehadirannya pada 2000 tahun yang lalu? Apakah dia Iya, loh, aku jelaskan dari tadi. Keserupaan, likeness dalam bahasa Inggrisnya, homo iomati dalam bahasa Yunaninya, itu bukan berarti sama atau idios atau same as, bukan. Dia hanya mirip. Dia hanya serupa. Nggak ada kata hanya, tidak ada kata hanya di situ. No kata hanya. Aduh. Tidak makan mirip. Maka Berdasarkan dulu aku berkutunjuk seperti apa polanya. Tunjuk dulu, bukan kamera nih. Yesus, makanya ketika Yesus di atas kayu salib. Coba dibesarkan, panjang buat panjang, biar nampak sama kakinya. Nih. Nah gini ya, bentar ya, izin aku dulu. Jadi ketika Elohim turun ke dunia untuk menciptakan Adam, memang Elohim itu yang ada lahir roh itu, dia melingkupi segala sesuatu, tidak terbatas ruang dan waktu. Tetapi ketika dia datang untuk menciptakan Adam, dia turun seperti inilah wujudnya. Lalu dia, Elohim, menciptakan Adam itu seperti perwujudan dia ini. Jadi ketika dia lahir ke dunia, dia juga mengambil perwujudan diri sendiri. Tetapi di dalam daging, ada dagingnya. Ini kan masih roh yang seperti ini.
Makanya Elohim itu menciptakan menurut gambar dan rupanya, baik laki mau perempuan. Serupa perwujudan inilah Elohim menciptakan manusia itu. Dia turun. Kan ada itu ayatnya bahwa Elohim itu menciptakan Adam itu dibentuk dengan tangannya. Tuhan itu membentuk Adam itu dengan kasihnya, dibentuk matanya, mulutnya, bibirnya, tangannya dengan penuh kasih. Dengan tangan Elohim sendiri yang membentuk, tetapi di perwujudannya dia turun seperti ini waktu menciptakan Adam. Sesuai gambar rupa ini juga lah Elohim itu menciptakan Adam. Berarti bukan turun daging kan? Belum berbentuk daging. Ketika dia sudah datang ke dunia, lahir, baru dia berbentuk daging, tapi sama perwujudan seperti ini. Sesuai dengan Filipi 2 ayat 6-8 tadi juga. Tuhan itu roh bukan? Dia roh, tetapi di waktu dia datang menciptakan Adam, dia memperlihatkan perwujudannya seperti ini. Makanya manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Elohim itu, baik laki maupun perempuan. Sama ini, dibentuk dari tanah, ditaruh kepalanya, tangannya, bibirnya semua. Seperti perwujudan inilah dibentuknya si Adam. Jadi manusia itu serupa dengan Allah gambarnya. Ya, sesuai Kejadian 1 ayat 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Oh, baik berarti laki maupun perempuan. manusia itu bukan serupa dengan monyet ya? Siapa bilang manusia serupa monyet? Nah, tadi ada Kalau tuh memang analogikan manusia kalau itu memang sama kau mau ini. seperti itu, kau ikuti aja teori Darwin ya. Iya, makanya tadi kan ada tadi Karena orang yang kau bilang menolak. mengambil analogi manusia itu sama seperti monyet katanya. Ya, Iya kau ikut aja teori Darwin ya. Nggak usah ikuti teori Alkitabiah Ini ya. aku bilang kalau manusia itu diserupakan dengan Tuhan itu mungkin masih normal, tapi kalau manusia diserupakan dengan binatang itu udah manusia kurang ajar, orang seperti itu. Jadi nggak salah rasanya kalau manusia itu diserupakan dengan Tuhan, karena ada ayatnya tertulis, ya kan? Ya karena Paling dasar. makhluk yang mulia. Kalau kita bukan manusia, makhluk yang mulia di antara makhluk yang ada di muka bumi ini. Dengan bijaksana mendengarkan saya. Kan udah saya jawab, bro. Iya, makanya saya mau kasih tahu. Saya mau bilang, Pak, saya nggak pernah Bilang apa? baca ada tulisan Yesus meminta para rasul untuk membangun gereja. Yang saya baca adalah jadi tunggu dulu, belum selesai. Yang saya selalu baca adalah dan selalu saya ingat perkataan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak ada tertulis gereja, Pak. Oh, tidak ada gimana? Ayo. Itu Jadi baca karena di ayat Petrus. Petrus Kasih yang mana? Coba Bapak jawab, Petrus yang mana? Tahu-taunya nanti Petrus palsu. Kasih data, ada dalil ayatnya apa Patriark. Yang Katolik lain tolong jangan membantu ya. Kalau kalian mau naik satu persatu. Ini udah oi, diam kau oi. Ini masalah ini itu sudah berlarut-larut. Masa sampai ke anak cucu juga dibawa-bawa. Percuma dong Yesus disalib. Kalau nggak ada kalau kalian nggak bisa memaafkan Protestan. Ya namanya penyakit disorder mentalis itu begitu Kak. Sakit hati. Turunan. Dari siapa? Iya, itu penyakit turunan dalam psikologis itu, dalam kedokteran itu namanya disorder mentalis itu. Dia gangguan jiwa dia. Biar nggak apa-apa, jadi lu harus menghargai mereka. Itu dari dokter loh. Iya. Dia udah tanya. Kalau ada dendam yang tak Iya. berkesudahan pada diri orang itu apa namanya? Itu gangguan jiwa loh dari kedokteran. Biarin aja. Memaafkan apa yang butuh dimaafkan. Bagi mereka kan Martin Luther ini bersalah, menyimpang. Ya seharusnya kalau memang pengikut Kristus tidak dengan mudahnya menghakimi. Yang namanya pengikut Kristus harus berlandaskan hukum kasih, bukan berlandaskan mendirikan gereja. Bagaimana bisa menjadikan semua bangsa murid Yesus kalau tidak ada kasih? Amin. Semua orang berhak menjalani iman mereka sendiri. Exactly. Kasih itu lemah lembut. Nah, seharusnya Katolik juga bisa menerapkan kasih itu lemah lembut juga ke Protestan. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak direalisasikan? Kenapa mesti berdebat panjang kali lebar sama dengan luas? Apa kalian nggak capek ya? Begini terus.
nggak bakalan naik kelas kalau begini terus. Yang diunggulkan gereja. Nah ini baca nih. Kita mencatat bahwa Yesus Kristus mendirikan gereja. Dalam Injil Matius 16-18, Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah mau tidak akan menguasai. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus secara khusus mendirikan gereja dan memberikan kepada Petrus. Berarti Petrus Abad berapa Katolik udah ada? Pemimpin para rasul. Jadi abad berapa Katolik ada? Yang kemudian menjadi pemimpin gereja mula. Jadi abad berapa Katolik ada? Aku tanya dulu. Mereka nggak sesimpel ini. I know about that. Abad berapa Katolik ada? Ya, itu baca. Karena si host mengatakan di mana ayat mana Yesus mendirikan gerejanya. Nah, ini Pertanyaan abad berapa Katolik ada? Oke, kamu bantah ini host. Ini firman Tuhan. Abad berapa Katolik ada? Pak, Bapak Ini nggak firman bisa. Tuhan. Tunggu kalian diam dulu tenang, Pak. Host, ini Nggak firman ada Tuhan. Ini kamu bantah? Pak, dengar, saya udah dengerin Bapak ngomong, tolong hargai saya, tolong respect and responsible with me. Oke, Pak. Itu tertulis adalah Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. That's not about church. Jemaat ini karena dalam LI, dalam bahasa aslinya eklesia. Eklesia itu gereja. Tahu nggak eklesia? Betul. Sejak kapan eklesia itu artinya gereja? Arti sebenarnya eklesia adalah jemaat, bukan bangunan, bukan benda mati. Diadopsi oleh Spanyol jadi gereja, jadi bangunan, makanya jangan botol. Eklesia itu artinya gereja. Nah, kalau yang jemaat itu terjemahan dari LI yang dari Protestantisme. Ada. Aku buka open text-nya biar kamu kejang-kejang. Justru kalian itu yang kejang-kejang. Karena Anda mengatakan bahwa di mana bukti Yesus mendirikan gerejanya. Nah, gereja buktinya sekarang itu baca Injil di atas. Bang Tius, coba baca 1 Petrus 2 ayat 5. Tukang tipu kalian ini, tukang tipu. Coba baca 1 Petrus 2 ayat 5. Kalau kami tukang tipu, kalian raja tipu. Sabar Kak Wis. Dia ini kan nunjukkan ayat Alkitab biar dia paham tuh. Coba baca 1 Petrus 2 ayat 5. Monggo. Buka dulu. Lo bisa open cam Patriarch the Compressor. Mana nih Patriarch Compressor? Baca dong Bang. Baca, Bang Tius baca. Atau mau dibacakan? Ini aku bacakan aja temennya. Ya, 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi yang dimaksud gereja itu sebenarnya adalah kita. Nggak ada itu gereja itu satu bangunan, bukan. Gereja itu adalah kita, orang-orang Kristennya, bukan Katolik, bukan Ortodok, itu bukan gereja. Gereja itu sebenarnya orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Nggak boleh memahami gereja itu, oh ini Katolik, itulah gereja Tuhan. Nggak begitu. Gereja Tuhan itu diri orang yang percaya itu loh. Julian, can you jump to the box and talking with me? Kalau cuma gereja itu, oh ini gerejaku, inilah gereja Tuhan, itu kan mundur kita jadi pemahamannya tentang firman Tuhan. Pengen komen, tapi aku nggak suka perpecahan. Temanku sana terlalu fanatik. Temanku yang sana bilang terlalu fanatik. Tunggu. Nggak apa-apa. Bagaimana ada Patriarch of the Compressor? Kalau bisa buka data ya, jangan omdo ya. Kita edukasi lah. Kalau ada bisa buka open cam, sharing gitu loh. Gimana Pak Tius? Nih, Kak Wis, coba besarin dulu. Oke kok, ntar gua besarin kok. Nah. Iya. Jimmy naik. Siapa Jimmy? Eklesia dari kata kaleo, keluar dari dan dipanggil, ya. Atau orang-orang yang dipanggil dari dunia ini dan kepada Tuhan, untuk menuju kepada Tuhan, menjadi satu badan, satu tubuh dalam Kristus gitu kan. Bukan gereja,
universal. Kau baca di sini ya. Di mana dikatakan itu gereja? Ini dalam original teks ya, bahasa Yunani. Kamu itu terlalu sempit berpikir, Tius. Itu gedein. Justru kau yang terlalu sempit. Pola pikirmu itu tidak sehat. Ini arti kata eklesia. Dari dan kaleo. Kau dari mana? Memanggil. Keluar. Nih, Orang keluar pilihan. juga nih kalimat. Tenang. Keluar. Tenang aja, Eklesia biar- kata holos. Itu gedein dulu. Kaleo. Yang benar itu kat. KATHOLIS. Itu bukan kata holos jadinya. Holis. Bukan Katolik. Katolos. Apa? Ini eklesia. Itu Sesuai gedein dengan dulu. yang kau tunjukkan tadi, Matius 16:18 itu menuju kepada eklesia. Gedein dulu. I'm so sorry. I don't wanna use Indonesian Bible. Gedein dulu. Gedein apa? Karena kalian itu botol-botol sebenarnya. Nah, inilah Ini apa? data dulu data dia Tius. Lu bisa baca. Ini gedein dulu. Ini. Enggak, nih Lu nggak jawab. gimana tanggapan lu gitu loh. Biar tertib. Pak, maaf Pak. Ini rule-nya di sini Bapak tanggapi dulu yang diberitahukan sama Sin. Ini tanggapan Baru Bapak. dari yang ya ini salah. Ini tanggapan dia salah. Nah, Ini coba apa ini yang dicek sama saya. Yunani. Ini yang benar. Itu kan udah diterjemahkan Pak dari Yunani. Jadi ini salah ya? Ini salah. Salah ya? Kalau Bapak nyalahin itu, Jadi salah ya, eklesia ini salah ya? Itu Salah. baca itu ecclesian depannya church. Iya. Berarti church itu gereja. Paham nggak? Church yang mana church-nya? Bagaimana yang church? Ini di samping kau. Samping gua mana? Oh, Ini itu. terjemahannya. Nah. Church itu artian apa? Kamu baca Iya, ecclesia itu church, gereja. Kamu Paham baca nggak? artinya botol. On kau. Justru kau yang Astaga. on. Baca artinya sebenarnya ini apa? Dari kata Itu ek dan kaleo. baca punya saya. Biar saya yang terjemahkan di Indonesia. Baca ini. Nah, benar kau ini. Biar kau arti pintar, sebenarnya. biar kau pintar. Gereja itu arti sebenarnya apa? Bidat. Lihat ya. Dipanggil keluar dari dunia ini oleh Tuhan. Itu arti sebenarnya. Atau sebagai arti satu tubuh Kristus gitu. Mistikal, tubuh Kristus yang mistik, bukan dalam artian bangunan. Botol kau. Justru kamu yang botol. Mystical body of Christ. Kamu kebanyakan makan apa? Ludahnya si paus sih. Udah pastor kamu. Iya. Kebanyakan makan tapi ubi kuasai- kau. Kuasai diri lah Bang Sin. Kebanyakan makan ubi kau. Udah. Itu coba gedein saya. Mas. Iya. Coba gedein saya. Oke. Iya, ya sabar. Dipanggil Jadi keluar dari dunia dipanggil ini. keluar ya. Ya, terjemahannya jadi dijadikan cut ya. Oke, Iya. silakan Tius. Nah, eklesia kata holos atau frasa Yunani yang berarti gereja yang secara universal atau gereja seluruh dunia secara harfiah. Eklesia berarti berkumpul yang dipanggil atau gereja. Nah itu ya, Bapak, eklesia ada gereja. Sedangkan kata holos berarti berarti keseluruhan atau universal. Jadi frasa ini merujuk pada gereja mencakup semua orang percaya. Bapak coba layarnya. 16 ayat 18 di mana? Iya, kenapa? Ah, ini Layar memang enggak, Pak, layar Bapak dikatasin dong. Itu AI ya? Loh. Justru kalian itu tidak mampu karena yang punya sejarah itu Katolik. Di mana? Di Matius 16 ayat 18 itu ada Yang kata punya Katolik. gereja itu Kamu buktikan dulu di mana? Karena kalian itu pembangkang, pengikut Betul. pro Martin Luther kalian. Aduh. Tahu nggak bapak kalian pertama itu? Martin Luther bidat. Paham nggak? Udah. Hukuman Kamu Martin diam dulu, Luther kamu itu bawa di data, jangan bawa congor. Itu yang kalian ikuti yang selama Kamu bawa ini. data, jangan bawa Gagasan congor. itu Yus. yang kalian Kamu anu bawa gagasan data itu. jangan bawa congor. Di mana? Di Matius 16 ayat Sebenarnya 18 kalian ada itu Katolik bukan situ. Kristen. Di Kalian mana? itu Enggak, kamu baca dulu Tius itu yang kamu bawa itu kamu baca tuh. Jadi frasa ini merujuk pada gereja, yaitu semua orang percaya. Kamu bawa data tapi nggak dibaca gimana sih? Data yang dia tunjukkan tadi kan ada tulisannya. Semua turun, orang percaya. Siapa yang turunin dia? Dia turun sendiri ya? Malah dirinya sendiri hanya. Dia turun sendiri. Nggak turun dia, aku mute. Rumah dia. Enggak usah. Oh turun dia. Get Dia out. turun sendiri. Nggak Iya. usah, ayo kompresor, nanti giliran kami jawab ini. Oh, kamu takut, kami Tius? luruskan, lu jangan kejang gitu loh. Biarin aja dia ngomong bang. Udah keluar dia. Keluar dia. Dia bawanya tadi. Katolosnya itu di mana? Di Matius 16 ayat 18. Gak ketemu, aku gak ketemu. Di mana? Nggak ada Di Matius. dia, udah turun. Dia kan pakai cek Eklesia di Katolik mana? Gak ada. Aku tanyakan tadi mana? Kakak ojol nih sama aja tuh, kakak ojol. Di mana itu? Aku mau tanya tadi di mana ada di Katolik itu di Matius 16 ayat 18 ayat yang dia bawa tadi.
Ojol, yang ngomong itu Pak Tius tadi, bukan Hani. Kalau kamu mau ngomong sama si Tius tadi aja, tanya ke dia, orang dia ngomong gereja itu bangunan. Hani nggak pernah ngomong gitu. Iya, ini aneh-aneh aja. Itu dia sambungin itu Eklesia sama Katolos. Padahal nggak ada di situ cuma ada Eklesia. Padahal itu lagu sekolah minggu itu ya. Jadi apa bro? Jadi mundur ya. Pemahaman orang Kristen tentang gereja kok mundur sekarang. Aku tanya di Katolik ada nggak sekolah minggu? Karena sewaktu aku masih Katolik nggak ada sekolah minggu di zaman aku. Ada. Wah, udah berubah ya. Zaman dulu ada sekolah minggu zaman aku dulu. Ya, mungkin nggak tahu. Atau mungkin Kenapa ada kecil sekolah minggu? nggak ada pengajar. Mbak, Sejak aku balita sudah ada loh. Alah, oi, kau aja Protestan kok apa? Ada, namanya Lagunya itu gini, namanya kalau aku nama gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Katolik namanya Asmika biasanya disingkat anak sekolah minggu. Itu di kota mana? Soalnya di kota aku dulu nggak ada loh, serius. Di kota aku nggak ada. Karena biasanya itu banyaknya kita tahu ya, Katolik itu harus ada imam yang memimpin ibadahnya. Dan imam yang ngatur dalam arti ada strukturnya lah, ada bagian-bagiannya. Biasanya kalau gereja-gereja Katolik itu organization-nya itu kurang lengkap, hanya berfokus pada ibadah misa besarnya, misa ekaristinya. Jadi karena keterbatasan orang yang melayani, banyak gereja Katolik mengabaikan Asmika. Tetapi kalau di gereja-gereja besarnya, misalnya di parokinya atau keuskupan, itu pasti ada karena ada pengajar-pengajarnya. Nah, tapi itu di paroki aku nggak ada loh sekolah minggu di Katolik dulu, serius. Kalau sekelas paroki nggak ada loh. Itu nggak kopi atau uang, biasanya sih ada. Bahkan dia punya organisasi. Biasanya dia punya organisasi, misalnya Mudika Katolik, Areka, ada itu. Oi, yang ada Mudika, anak-anak nggak ada. Ada. Dia biasanya pagi-pagi banget 1 jam sebelum misa utama dimulai. Jadi Asmika dulu kalau jam 6 Katolik ibadah, mereka tuh 5:30 udah Asmika tuh jam 2. Protestan ciptakan lagu pujian rohani, ya Katolik menikmati. Mungkin Bang Sin waktu kecil sering telat mungkin, jadi udah bubaran. Di aku kan memang nggak ada di kota aku nggak ada. Kurang. Kalau itu saya no comment lah. Mungkin memang biarpun aku telat ya, itu kan harus ada di pengumuman gitu kan. Nah, kalau Asmika jarang diumumkan. Nggak pernah diumumkan Asmika. Tunggu. KTP. Kurang minggu sih. Iya. KTP yang mengkanonkan Alkitab siapa? Aduh, si AMT ini, AMT. Ortodoks. Naik lah AMT. Naik tahu AMT. Naik sini. Ortodoks Timur. Katolik tidak pernah berkontribusi pada penyusunan kitab suci. Tidak pernah ikut mereka. Dalam konsili juga pausnya nggak pernah datang, utusan juga nggak pernah ikut, hanya copy paste dari Timur. Itu fakta realita yang tak terbantahkan. Termasuk kalian nggak datang di penulisan Alkitab. Loh, coba naik lah naik dong. Ini Tunggu dulu, katanya KTP. KTP, kalau paus yang tanda tangan gitu loh, kan asik diskusinya, edukasi buat semua. Iya, Frans. Nah, ini bisanya nulis kepala inilah. Frans, maaf ya, bapaknya KTP Ironimus itu. aja, numpang nyatet kok, jauh-jauh dia berlayar dia dari sana ke timur. Kan yang mengkanonkan Alkitab kan bukan Untuk kita membuat perpuluhan. Kenapa kalian pakai? Ini Kristen apa di sini? Ya kita bukan tidak baik, tapi kita mengingat Yesus, mengingat patung Yesus, mengingat patung Bunda Maria. Kita